ada Bang Henry Satria atau Bang Hensat di telepon. Assalamualaikum Bang Hensat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pujo. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, sehat ya. Ya, Alhamdulillah sehat. Dari Solo, Bang Hensat cerah kali ini. Di sana bagaimana? Agak mendung ya, Mas. Tapi enak justru kalau Oh Jakarta gitu ya. situasinya, cuacanya begini nih. Malah ya, Mendung, adem, tapi nggak hujan, jadi bebas banjir. gitu ya. Kita ganggu sebentar Bang Hensat pagi ini Ya. dari Solo. Kita pagi ini bicara satu topik yang cukup menarik belakangan ini, sekitar satu pekan ini. Mulai dari Mhm, 26 November lalu, waktu mhm, kumpul-kumpul relawan di GBK, ada satu peristiwa mhm. yang cukup banyak menjadi sorotan, terutama terkait dengan statementnya Kepala BP2MI, Pak Beni, soal izin tempur ke Presiden Jokowi. Tanggapannya, Mas Hensat, soal itu? Ya, itu sebetulnya hal yang tidak patut ya diungkapkan, bukan saja karena Beni adalah pejabat negara, tapi hal-hal seperti itu harusnya sudah tidak lagi diungkapkan gitu. Kebebasan berpendapat ya itu ada di Indonesia, dan Hmm. kemudian eh, kalau kemudian perbedaan ini harus disikapi dengan tempur darat yang menurut saya tidak tepat. Kemudian selanjutnya ternyata memang ada juga pihak-pihak yang belum move on ya. Hmm. Jadi bukan saja di kubu Prabowo waktu itu, tapi ternyata juga di kubu Jokowi, bahkan sudah menjadi pejabat negara pun bisa belum move on. Tapi satu hal yang kita bisa pelajari, Mas Pujo, Hmm. dan terkonfirmasi ini, memang relawan Jokowi itu ternyata memang berkubu-kubu gitu. Yang Oke. kemarin itu adalah kubu Nusantara Bersatu kita nyebutnya, yang satu lagi itu kubu Musyawarah Rakyat. Gitu ya. Nah, antara mereka ini juga bersaing untuk mendapatkan perhatian Pak Jokowi nampaknya. Tapi ya Pak Jokowi memang zona nyamannya kelihatannya memang bersama relawan, bukan dengan partai politik. Jadi Oke. pada saat dia bersama relawan terlihat sekali dia agak lega, leluasa berbicara Hmm. dan sangat santai gitu ya. Oke. Termasuk kemarin mengungkapkan ciri-ciri fisik dari Pemimpin. pemimpin yang memikirkan rakyat. Nah itu kan hal yang menarik. Tapi kembali ke Iya. Pak Beni, ini harusnya eh, Beni bisa besar hati untuk menyampaikan kepada publik bahwa tidak ada keinginan misalnya untuk dirinya Hmm. menyatakan itu secara serius gitu, sehingga tidak disikapi atau direspon sensitif oleh kelompok masyarakat lainnya gitu, kira-kira Mas Pujo. Baik, jadi masih ada dendam politik 2019? Kenapa? Masih ada dendam politik? Oh iya, makanya tadi saya katakan ini kok ternyata ada relawan juga yang bisa belum move on gitu. Saya pikir di kubu Prabowo Sudah aja ada hampir selesai beberapa Pak Jokowi kelompok nih ya gitu. padahal ya. Nah ya, tapi kan Oke. hal itu sebaiknya kan misalnya ya Hmm. sebagai kepala BP2MI bertemu dengan presiden gitu ya, harusnya menyampaikan hal-hal yang lebih substantif gitu. Hmm. Hmm. Sarannya kan juga tidak terlalu substantif tuh. Apa kerja-kerja baik diamplifikasi bagus, Oke. tapi justru yang digarisbawahi adalah tempur daratnya. Hmm. Walaupun di beberapa media saya baca dia mengklaim bahwa intinya adalah penegakan hukum gitu. Nah, penegakan hukum kan bukan tentang ada yang berbeda pendapat kemudian harus diselesaikan dengan jalur hukum gitu. Hmm. Dalam hal perbedaan pendapat, teknologi yang sudah ditinggalkan oleh para pendiri bangsa kita ini kan canggih tuh, namanya musyawarah mufakat. Hmm. Harusnya itu teknologi yang digunakan, bukan teknologi tempur darat gitu, kira-kira Mas Pujo. Oke. Jadi kalau di pikir-pikir siapa yang mau dilawan oleh Pak Beni ya Bang kira-kira? Nah itu Pak Beni yang paham gitu ya, dia Hmm. benci sama siapa tuh. Jadi kemudian diajak tempur darat karena menurut saya saat ini justru rakyat Indonesia sudah move on ya, Hmm. perhatiannya sudah ke 2024 gitu. Hmm. Salah satu ciri relawan yang nggak bisa move on itu ya tetap jadi relawan walaupun presidennya udah menang gitu kan. Nah itu Oke. kita Saya kita baru baru menyikapinya baru mungkin ngasih tadi berbeda. kalau kemudian disebut ada yang masih belum move on baik dari relawannya Pak Prabowo maupun Oh juga Pak iya, Jokowi sendiri ya. karena kan tetap menjadi relawan kalau jagoannya udah jadi menang kan belum move Hmm. on tuh. Masih mengharapkan sesuatu kan. Sesuatu. Saya malah sering menyebut bahwa kalau relawan presidennya udah menang belum bubar itu namanya jadi ngarep-puan. Yang ngarep-ngarep lah, ngarep-ngarep jadi komisaris, ngarep-ngarep Oke. bawa proyek kayak gitu-gitu yang Jadi mudah-mudahan relawan kalah. tuh Tapi sering
Seringkali rela, kadang-kala juga bisa melawan ya. Oh iya, ya bukan. Jadi itu memang sangat disayangkan sih saya, tapi saya lebih Hmm, menyayangkan karena seorang Beni ini juga ya, pejabat negara gitu ya. oke. Kebayang kalau pejabat negara berbicara seperti itu. Nah, Hmm, Pak hmm, Jokowi sendiri justru saya lebih menyoroti video kedua yang beredar yang pada ya, saat Pak Jokowi mengatakan bahwa pencapresan itu urusan partai politik dan kita di luar partai politik. oke. Tapi kita punya kekuatan. Nah ini menarik. Hmm, Kata-kata kita mempunyai kekuatan ini memang seolah-olah relawan dan partai politik ada di dua kelompok besar dengan dua kubu yang berbeda gitu hmm. ya. Mana Nah, yang lebih besar antara kekuatan partai politik dengan relawannya Pak Jokowi? kalau dalam undang-undang jelas partai politik karena Oke, relawan kan tidak tidak diatur termasuk. dalam undang-undang. Relawan ini kan sebetulnya pertama kali muncul justru pada zamannya PDI Perjuangan tahun 99 ya. Pada Hmm, saat itu mereka memperjuangkan agar Megawati Soekarno Putri bisa menjadi presiden dan kemudian PDI Perjuangan bisa jadi pemenang pemilu. hmm, Dan itu terjadi tuh pada saat itu 33,3% kursinya sampai hmm, hari ini belum ada yang bisa mengalahkan hmm. PDI Perjuangan di zaman 2000 apa di zaman 99 itu. Iya. Bahkan kursinya mencapai rekor 153 kursi bahkan plus Stambus Accord jadi 154 kursi kalau saya tidak salah. Sebuah pencapaian kursi yang luar biasa hebatnya waktu itu. Berkat relawan tuh ya. Nah, kemudian di zaman Pak Jokowi muncul lagi relawan. Hanya bedanya memang pada saat PDI Perjuangan menang waktu itu, Ibu Mega juga menang jadi presiden, itu mereka hanya melakukan kerja-kerja biasa aja tuh relawan di posko-posko itu ya, dulu kita kenal posko-posko kan. Nah, jadi begitu kira-kira Mas Pujo. Ya, Makanya menurut saya sih kan ini Pak Jokowi tentang zona kenyamanannya dia nih. Dia nyamannya itu dengan ada relawannya. di relawan gitu, Bukan bukan karena di ingin partai politik. Dan mengesampingkan mesin partai, sehingga ia ya saya merasa nggak tahu saya sudah tujuannya apa. nih saya Tapi lihat saya kalau bisa kita kuat dengan relawan-relawan saya punya basis masa ya yang besar bisa begitu. saja begitu gitu. Bisa saja begitu karena kan kalau kita lihat kenyamanan Pak Jokowi kan ke Demak tuh, misalnya dia lagi ada kusut di mana gitu, dia perginya ke NTT atau ke Bali atau ke Sulawesi Utara gitu ya, bukan untuk pariwisata, tapi untuk healingnya di tengah relawan gitu ya, dia Hmm. dielu-elukan dan lain-lain. Nah, Jadi nggak apa-apa kan, semua orang punya ya, cara untuk betul. merecharge dirinya ya, Pak Hmm, Jokowi dengan dengan relawan. relawan. Makanya kemarin kan dia bilang kita bukan partai politik, kita di luar partai politik, tapi kita punya kekuatan. Nggak umum ya Nah statementnya ya. itu ya terlihat jelas kata-katanya. Makanya saya berkali-kali berkata ke Mas Budi Ari Hmm, Setiadi, Pak Wamen itu Ketua Umum Projo, sudahlah kalau memang sudah tegak lurus bersama Pak Jokowi, why not bikin partai aja, sehingga itu kan bisa kuat dan memiliki sebuah cita-cita politik yang kelihatannya terlihat gitu. hmm. Nah, saya baru mengerti kenapa mereka belum bisa jadi relawan, ya itu karena minimal ada 2 atau 3 mungkin ya kubu relawan di dalam tubuh Pak Jokowi yang besar. Yang pertama itu tadi kubu Musyawarah Rakyat, kemudian kubu Nusantara Nusantara Bersatu Bersatu. ya. Yang kemudian yang ketiga mungkin kubu buzzer jahat tuh Mas Pujo. Oke. Jadi Itu nggak masuk masih barisan ada. juga, Nah, itu beda sop itu kayaknya ya. nah itu kalau memang agak susah menyatukan 3 Oke, kekuatan besar baik. itu gitu untuk jadi satu partai politik, Oke. misalnya partai politik apa ya, Hmm, Projo atau hmm. Pujo gitu, memuja Jokowi ya boleh juga. Aduh. Oke, Bang, tadi kembali ke Pak Beni tadi. Spesifik beliau udah punya jabatan ya di pemerintahan. Jadi apa yang ingin Ya, ya. dicapai ya kira-kira, kalau memang ataukah ingin untuk tadi ya cari muka, ada yang bilang tadi, atau tadi pendengar ada yang masuk katanya ingin melanggengkan jabatannya supaya dapat job lagi barangkali? Ya itu kan bisa saja dia Bisa cari aja muka ya. jilat supaya jabatannya nggak diganti gitu. Mm-mm. Tapi yang jelas sih kalau saya kan dari sisi akademisi saya melihatnya ada 2 hal. Yang Hmm. pertama, sayang sekali kesempatan bicara dengan presiden itu Justru tidak digunakan untuk dimanfaatkan ya. berbicara hal-hal yang tidak substansial gitu ya. Kemudian yang kedua sangat disayangkan karena akhirnya pesannya lebih berbau adu domba atau mengadu antar sesama warga gitu ya. Sebenarnya kan pada saat itu dia bisa juga kalau mau menjilat ya, Hmm. memang niatnya ngejilat gitu supaya Hmm. menyelamatkan jabatan seperti
yang pesan yang masuk dari pendengar tadi, kan bisa aja dia bilang, Pak, buruh-buruh migran di seluruh dunia, Pak, dari Indonesia yang tersebar di beberapa negara, ya misalnya disebutkan itu 90% semuanya Joko Widodo tuh, Pak, nggak akan berubah tuh. Bisa Mereka gitu ya sama harusnya ya. seperti kami, tegak lurus seperti kami tegak lurus kepada Pak Jokowi. Nah itu kan jilatnya juga gitu, Lebih basah ya. lebih mantap gitu, dan nggak perlu ngadu-ngadu orang. Ini saya malah ngajarin orang gimana caranya ngejilat. Oke, Jadi di jadi ke arah masyarakat sana sebenarnya. di masyarakat Bang Hinsan ada tidak dampak yang secara serius ini? Wah, kayaknya bahaya nih statement seperti ini. Kira-kira. Ya bahaya, Hmm, dan untungnya kan masyarakat tidak terprovokasi untuk seperti itu. Mungkin ada oke. satu dua ya, atau mungkin beberapa gelintir, bukan beberapa gelintir, beberapa pemilik akun Hmm, media sosial yang langsung ngajak duel Benny bareng gitu kan. Ya itu kan dari ekses aja, dan saya yakin juga yang ngajak duel juga sebetulnya mencintai musyawarah mufakat gitu. hmm, Makanya kan sangat disayangkan sekali. Dan kelihatan sekali tidak ada rasa penyesalan juga tuh. Bang Benny ngomong seperti itu sampai sekarang kan belum ada minta maaf. oke. Malah dia defense bahwa sesungguhnya tidak ada maksud untuk mengadu rakyat, saja kata Oke. dia. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukumnya. Hmm, Oke lah kalau misalnya begitu, karena seharusnya ada permintaan maaf lah gitu kan. mestinya begitu ya. Karena kemarin terakhir kita lihat kayaknya juga klarifikasi kalau videonya katanya dipotong-potong, nggak utuh itu. Katanya utuhnya tuh sekitar 40 menit. Yang menyampaikan juga banyak. Hmm. Dia merasa kayaknya Nah kan, tapi kan dipotong-potong juga sama konten aja. substansinya nggak Ah, dipotong itu dia makanya. gitu. Oke, baik. Ke depan ini Bang Hensat mungkin ada yang disampaikan, terutama kaitan dengan kita bahas tadi jelang Nah kalau menurut saya 2024 sih nih ya. ke depannya ya, Hmm, hmm, makanya ke depannya itu ya relawan sebaiknya perlahan tapi pasti membubarkan diri aja, karena sudah mau habis juga, dan mungkin bersiap untuk membela atau menjadi relawan capres-capres nanti yang akan kelak bergabung di 2024. Itu yang oke. pertama. Kemudian yang kedua, bila ada sedikit sekali bagian dari rakyat Indonesia yang bisa bicara, ngobrol, diskusi dengan Pak Jokowi, ya berikan masukan-masukan yang positif kepada beliau gitu, supaya beliau juga bisa melanjutkan tugasnya sampai 2024 nanti dengan baik gitu. Tapi tidak perlu juga menambahkan bahwa perlu tempur darat, kita Hmm, lebih kuat, kita lebih banyak dan lain-lain. Saya rasa nggak perlu disampaikan ya. baik. Itu bahkan apa yang dikatakan Benny jadi salah semua, karena kenapa? Karena ya yang dukung Pak Jokowi itu bukan cuma besar, tapi seluruh Indonesia kan, dia Hmm, jadi presiden. ya. Sampai hari ini kan belum ada orang yang mencoba untuk mengkudeta beliau kan, makanya dia sangat kuat karena Pak Jokowi, dan Indonesia justru satu suara untuk Pak Jokowi. Baik, baik. Mudah-mudahan didengar Bang Hensat oleh Sama-sama. Mas Benny. Halo? Iya, mudah-mudahan Iya, didengarkan iya. oleh Pak Benny. eh, Amin, amin. Mudah-mudahan. Apa namanya nasihatnya Bang Hensat ini, dan nggak tahu Hmm. setelah ini mungkin ada viral lagi dan juga banyak sorotan, kayaknya mungkin bisa saja mungkin ada kata maaf ya dari Pak Benny terkait statementnya, Iya, karena ini sudah kadung iya. keluar ya di masyarakat, sudah kadung didengarkan, dan lumayan juga ya di depan Pak Jokowi menyampaikan seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan kalau nanti Mas Pujo dapat kesempatan bicara sama Pak Jokowi, Hmm, dimanfaatkan dengan baik dengan iya, minta. konten-konten substansi yang bermanfaat lah. Baik, terima kasih Gitu Bang Hensat kira-kira. pagi ini, insight-nya pagi ini Sama-sama, untuk Mas Pujo. pendengar, Terima kasih mudah-mudahan banyak. mencerahkan semua. Terima kasih, Terima selamat kasih, terima beraktivitas kasih. kembali, Selamat pagi. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.